Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani, NIM 195. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu reksadana syariah. Nah, di sini reksadana syariah itu merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna dana. Sejarah reksadana syariah di Indonesia. Reksadana hadir di masyarakat Indonesia pada tahun 1976 dengan nama PT Dana Reksa yang didirikan oleh pemerintah. Pada waktu itu, perusahaan ini melakukan penerbitan reksadana dengan nama Sertifikat Dana Reksa. Pada tahun 1997, perusahaan sekuritas milik negara PT Dana Reksa menjadi prioritas dalam penerbitan reksadana syariah. Reksadana menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah. 3 tahun setelah hadirnya reksadana syariah, PT Dana Reksa kembali mengeluarkan instrumen syariah yang baru, yaitu berupa Jakarta Islamic Index, sebuah badan indeks saham syariah. Indeks ini memperdagangkan saham-saham perusahaan pilihan dengan ketentuan prinsip operasionalnya. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pesatnya perkembangan reksadana baik di konvensional maupun di syariah ini tidak terlepas dari adanya undang-undang tentang pasar modal di Indonesia ini, yaitu di nomor 8 tahun 1995. Selanjutnya, fungsi reksadana syariah. Yang pertama, diversifikasi investasi. Diversifikasi yang bertujuan dalam bentuk portofolio akan menunjukkan tingkat resiko. Reksadana melakukan diversifikasi dalam berbagai efek, sehingga dapat menyebabkan resiko atau memperkecil resiko. Yang kedua, kemudahan investasi. Mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Kemudian investasi dicerminkan dalam kemudahan pelayanan administrasi dalam pemilihan maupun penjualan kembali unit penyertaan. Yang ketiga, efisiensi biaya dan waktu. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka biaya investasinya akan lebih murah bila dibandingkan dengan investor melakukan transaksi secara individu di bursa. Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi secara profesional tidak perlu bagi investor untuk memantau sendiri kinerja investasinya tersebut. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Puri Wisnu, NIM 286. Yang pertama saya akan melanjutkan mengenai fungsi reksadana syariah. Yang keempat yaitu likuiditas, di mana para pemodal dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaannya setiap saat sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat dari masing-masing reksadananya. Sehingga hal ini tentunya memudahkan para investor untuk mengelola kasnya. Reksadana wajib membeli kembali unit penyertaannya sehingga sifatnya menjadi liquid. Fungsi reksadana syariah yang selanjutnya yaitu transparansi informasi, di mana reksadana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan juga biaya-biayanya secara berkala dan juga secara kontinu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya, dan juga risikonya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis reksadana syariah berdasarkan sifat operasionalnya, yang mana ada dua. Yang pertama yaitu reksadana tertutup, yang mana di dalam reksadana ini fund manager hanya dapat menjual sahamnya sesuai dengan batas jumlah modal dasar yang telah ditetapkan
di dalam anggaran dasar perseorangan. Kenapa reksadananya ini disebut tertutup? Karena tidak dapat membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada pemodal. Yang selanjutnya yaitu reksadana terbuka, yang mana reksadana ini dapat menjual unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang masih ada investor yang berminat untuk membelinya. Kenapa disebut terbuka? Karena reksadana ini memungkinkan dan juga membuka kesempatan bagi para investor baru yang akan melakukan investasi setiap saat dengan membeli unit penyertaan reksadana. Jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama yaitu reksadana syariah pasar uang. Jenis reksadana yang pertama ini hanya akan menanamkan modal pada instrumen pasar uang syariah di dalam negeri dan atau efek syariah yang memberikan pendapatan tetap. Yang kedua yaitu reksadana syariah pendapatan tetap, yang mana jenis reksadana ini melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih ke dalam bentuk efek syariah yang memberikan pendapatan tetap. Dalam hal ini, efek syariah berpendapatan tetap yang dimaksudkan yaitu obligasi. Yang ketiga yaitu reksadana syariah saham. Jenis reksadana yang berikut ini merupakan jenis reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih ke dalam bentuk efek syariah yang bersifat ekuitas. Jenis selanjutnya yaitu reksadana syariah campuran. Pengertian dari reksadana syariah campuran ini yaitu jenis reksadana yang melakukan investasi pada efek syariah yang bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, dan juga instrumen pasar uang dalam negeri. Jenis yang selanjutnya yang kelima yaitu reksadana syariah terproteksi, yang mana alokasi investasi yang dilakukan oleh manajer investasi dalam jenis ini nih sebanyak 70% dari nilai aktiva bersihnya di dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan, ditawarkan, dan juga diperdagangkan di Indonesia maupun luar negeri. Sedangkan sisanya yaitu 30%-nya itu ditempatkan pada saham syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Reksadana yang keenam yaitu reksadana syariah indeks, yang mana pengalokasian nilai aktiva bersih dalam jenis reksadana ini minimalnya 80% diinvestasikan di dalam efek syariah yang menjadi bagian dari indeks syariah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek atau exchange trade fund. Exchange trade fund atau ETF ini merupakan suatu bentuk reksadana yang inovatif dengan unit penyertaan yang diperdagangkan secara bebas di lantai bursa, yang mana ETF ini sendiri biasanya mengacu pada indeks saham. Dalam prakteknya, ETF ini lebih efisien jika dibandingkan dengan jenis reksadana konvensional. Kenapa? Karena unit penyertaannya dapat diperjualbelikan secara langsung di lantai bursa tanpa melalui manajer investasi. Perkenalkan, nama saya Afrizal Nur Cahya dengan NIM 092. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Baik, yang ke-8 ada reksadana syariah berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Jenis reksadana ini ditawarkan secara terbatas kepada para pemodal profesional. Reksadana ini dilarang untuk ditawarkan melalui penawaran umum. Lebih lanjut, jenis reksadana ini juga tidak boleh dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Yang ke-9 ada reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Reksadana jenis ini dapat menempatkan dana hingga 100% dari nilai aktiva bersihnya pada efek luar negeri. Sementara itu, efek luar negeri yang boleh menjadi objek investasi merupakan efek yang diterbitkan di negara yang sudah menjadi anggota dari International Organization of Securities Commission dan telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding concerning consultation and cooperation and the exchange of information. Yang ke-10 ada reksadana syariah berbasis sukuk.
Manajer investasi dalam reksadana jenis ini wajib menempatkan nilai aktiva bersih dengan komposisi portofolio sebesar tidak kurang dari 85%. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat dari reksadana syariah. Yang pertama itu dapat mendiversifikasi portofolio secara cepat atau yang dikenal dengan instant diversification. Yang kedua, kecepatan dalam proses penjualan dan pembelian. Yang ketiga, manajemen investasi profesional yang mendapatkan izin otoritas bursa. Yang keempat, banyaknya pilihan dari beragamnya investasi usaha reksadana yang kini mulai tumbuh pesat. Yang kelima, keterbukaan investasi. Pengelola reksadana memberikan informasi yang transparan kepada nasabah mengenai semua aspek investasi, risiko portofolio, dan biaya-biaya transparan. Yang keenam, manfaat perlindungan investor melalui peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam. Bapepam ini sendiri itu merupakan badan pengawas pasar modal. Kemudian selanjutnya ada prinsip reksadana syariah. Yang pertama, bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Reksadana syariah bertujuan investasi tidak semata-mata sekedar mencari return yang tinggi. Jadi, manajer investasi suatu reksadana syariah tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan pemilik modal, tetapi juga memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada dalam dominan investasi yang diinginkan investor. Yang kedua, adanya proses screening atau penyaringan dalam proses manajemen portofolio. Reksadana syariah harus lebih dulu melalui screening sebagai bagian dari proses alokasi aset. Reksadana syariah itu hanya diperbolehkan melakukan penempatan pada saham-saham dan instrumen-instrumen lain yang dinyatakan halal oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, adanya proses cleansing atau purification. Proses ini dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya. Dan yang keempat, pengawasan yang lebih selektif. Selain dari Bapepam sebagai pengawas pada pasar modal syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya dan bertujuan agar tetap berada dalam ketentuan syariah yang berlaku. Risiko investasi reksadana syariah. Yang pertama, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Yang kedua, ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Yang ketiga, ada risiko wan prestasi oleh pihak-pihak terkait. Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Penjualan kembali atau pelunasan tergantung pada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai. Yang terakhir, risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal ini terjadinya kerusakan atau kehilangan atau surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian. Mekanisme transaksi reksadana syariah. Dalam melakukan transaksi reksadana syariah, tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung gharar, najshi atau penawaran palsu, iktikar, dan tindakan spekulasi lainnya. Yang kedua, antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Dan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Prinsip mudharabah atau khirot di reksadana syariah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pemodal sebagai rob al-mal ikut menanggung resiko kerugian yang dialami manajer investasi sebagai amil. Yang kedua,
manajer investasi sebagai amil tidak menanggung resiko-resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian. Dan yang ketiga, keuntungan dibagi antara pemodal dengan manajer investasi dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, saya akan menjelaskan hubungan investor dengan lembaga. Akad antar investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah atau qirot. Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Warga Irak menyebutnya dengan mudharabah dan warga Hijaz menyebutnya dengan qirot. Ada dalam kitab Al-Mughni juz 5 halaman 26. Dan juga pemilik harta atau modal memberikan harta kepada pekerja untuk modal dagang dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi bersama sesuai dengan yang disepakati pada awal. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Adilullah Adillatuh juz 4 halaman 836. Dengan demikian, mudharabah atau qirot disepakati bolehnya dalam syariah oleh 4 mazhab fikih Islam. Saham reksadana syariah dapat diperjualbelikan. Ada dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli. Saham itu merupakan harta atau mal milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Syarat kedua, barang yang diperjualbelikan adalah bermanfaat. Jual beli saham itu sudah menjadi kelaziman atau al-tuzar bagi para pengusaha. Tidak adanya unsur penipuan atau goror karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. Akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui: pertama, mudharabah atau musyarakah. Reksadana syariah yang dalam hal ini bertindak selaku mudharib dalam kaitannya dengan investor dapat melakukan akad mudharabah atau qirot atau musyarakah. Dr. Wahbah Al-Juhili menjelaskan, mazhab Hanafi mengatakan mudharabah tidak boleh mengadakan mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik harta yang memberikan mandat. Sedangkan mazhab selain Hanafi seperti para ulama Maliki mengatakan ambil atau mudharib akan menanggung risiko apabila modal qirot yang diterimanya dari pemberi modal diserahkan lagi kepada pemilik ketiga untuk dikembangkan dengan akad qirot juga apabila pemilik modal tidak mengizinkannya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Adillatuh juz 4 halaman 858 dan 860. Yang kedua, melalui jual beli. Reksadana selaku mudharib juga diperbolehkan melakukan jual beli saham sebagaimana ditunjukkan oleh bagian 2 di atas. Berkata Ibnu Qudamah, jika salah seorang dari orang berkongsi membeli bagian atau saham temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh karena ia membeli hak milik orang lain. Ada dalam kitab Al-Mughni juz 5 halaman 56. Sekian presentasi dari kelompok kami.